saudaraku yang kekasih, kita akan memberikan persembahan dan boleh kita masukkan ke rekening GPI Sidang Paulus yang ada tertera di bawah ini. Kita akan memberikan dengan sukacita, memberikan dengan hati yang tulus, kita akan menabur dengan baik, dan tentu saatnya kita akan menuai. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Kristus Yesus, terpujilah namamu Bapa yang mengajar kami untuk dapat berbuat, untuk dapat memberikan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya seluruh sidang jemaatmu dapat melakukan dengan setulus hati, dapat memberikan dengan sukacita, sehingga juga dapat menuai penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, berkat-Mu atas jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Engkau berikan dan Engkau buat berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Tema GPII Paulus 2021, Anggur Baru. Nilai-nilai Gereja Pentakosta Internasional Indonesia: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh tiba di rumah Tuhan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati kita masuk dalam ibadah. Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepada Engkau Tuhan kami di surga. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh tiba dari tempat kami masing-masing Tuhan untuk memuliakan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan akan mendengarkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah kami umat-Mu, inilah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan bersekutu dengan Yesus. Kami mau Tuhan, mau berserah diri kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di sorga, urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh dipenuhi oleh kuasa darah Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus Kristus Tuhan kami. Kami yang tidak mampu mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Di saat apapun Tuhan, Engkau selalu peduli dalam hidup kami. Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan kami. Ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang hadir di tempat ini. Engkau Tuhan Yesus yang berbicara dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah kami ini Tuhan, Engkau kami permuliakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Engkau baik.
Tuhan kita memuji Tuhan dengan bersorak-sorak. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dia
Shalom. Selamat beribadah walaupun secara online. Tuhan tetap ada hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi oleh karena itu kita menyerahkan segenap hati, jiwa dan pikiran kita di dalam ibadah ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan, dan dimasyhurkan. Kita bersyukur padanya. Tuhan memberi waktu yang baik bagi kita di dalam ibadah secara online ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya berdoa. Segala puji, hormat bagimu Bapa di sorga. Tuhan patut dipuji, patut diagungkan, dan patut ditinggikan. Padamulah Tuhan kami selalu harus bersyukur mensyukuri semuanya kebaikan-Mu, mensyukuri semuanya kasih karunia-Mu, mensyukuri pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Jadi kami orang yang sudah selamat dimerdekakan oleh Tuhan melalui kasih karunia-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Utus hamba ini Tuhan, pimpin dan ajari, urapi dengan kuasa Roh Kudus, biar hamba dapat menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
kita mendengarkan sedikit dari perkataan firman Tuhan sebagai tema berkorban dalam melayani. Sebagai topiknya, pengorbanan dalam pelayanan menunjukkan cinta yang besar kepada Tuhan dan tetap fokus pada Tuhan. Itulah sebagai tema dan topik pembicaraan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sedikit dari perkataan firman Tuhan yang saya bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-7 dari ayat ke-47 sampai dengan 48. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Inilah perkataan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada orang Farisi dan juga kepada perempuan yang berdosa itu. Karena pada suatu ketika seorang Farisi mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk dan makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal. Terkenal bukan dengan kebaikan, melainkan terkenal karena dosa-dosanya yang begitu banyak dan luar biasa. Terkenal karena dosanya. Dia mendengar dan mengetahui bahwa Yesus ada di rumah seorang Farisi makan. Dan perempuan ini, orang berdosa ini datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Lalu dia mendekati kepada kaki Yesus. Dia menangis. Dia menangis, mencurahkan air mata, membasahi kaki Yesus. Dan dia mencium kaki Yesus. Dan dia meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Melihat perbuatan perempuan yang melakukannya ini, orang Farisi berkata dalam hatinya, jika ia ini seorang nabi, pasti dia tahu bagaimana perempuan ini. Pasti dia tahu dia adalah orang berdosa. Yesus tahu apa yang di hati orang Farisi ini. Lalu Yesus berkata, Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Kata Simon kepadanya, katakanlah guru. Yesus berkata, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak ada sanggup untuk membayarnya, maka mereka dibebaskan dari segala hutangnya. Siapakah di antara mereka yang paling mengasihi menurut pendapatmu? Kata
orang Farisi, aku kira orang yang lebih banyak dihapuskan hutangnya. Lalu Yesus berkata, benar pendapatmu. Yesus berpaling melihat kepada perempuan itu dan berkata kepada seorang Farisi tadi, aku datang ke rumahmu, tetapi engkau tidak memberi aku air untuk mencuci kakiku. Tetapi perempuan ini, setelah dia datang, dia mencurahkan air mata, dia menangis, mencurahkan air mata. Dia tidak henti-hentinya mencium kakiku, dan dia meminyaki kakiku, menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, luar biasa pengorbanan perempuan ini. Luar biasa pelayanannya. Luar biasa cinta kasihnya kepada Tuhan. Dia membawa sebuah buli-buli berisi pualam dengan minyak wangi yang begitu mahal. Dia mencurahkan air matanya sampai membasahi kaki Yesus. Saya pikir kalau hanya air mata setetes dua tetes, tidaklah membasahi. Tapi kalau sudah sampai membasahi kaki Tuhan Yesus, berarti air mata si perempuan ini sudah sangat banyak. Kalau boleh saya katakan, sampai basah kaki Tuhan oleh air matanya, mungkin sudah setengah cangkir, atau setengah gelas, ataupun satu gelas air mata daripada si perempuan orang yang berdosa ini membasahi kaki Yesus. Karena apa? Karena dia melayani Tuhan, dan karena dia cinta kasih kepada Tuhan. Maka begitu luar biasa pengorbanannya, air matanya, bahkan sampai tidak henti-hentinya dia mencium kaki Tuhan. Sudah luar biasa cinta kasihnya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan secara di kehidupan manusia zaman sekarang ini, tidak ada seorang yang dewasa atau seorang ibu atau apapun mencium kaki seseorang. Sudah sangat jarang dan sudah tidak pernah kelihatan orang mencium kaki. Paling mencium pipi, paling mencium kening, atau paling mencium tangan. Itu yang lazim dilakukan. Tapi kalau si perempuan ini, perempuan yang berdosa ini, mencium kaki Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus, menyekanya dengan rambutnya, itu adalah pertanda di dalam pengorbanannya cinta akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, karena begitu cintanya, kasihnya kepada Tuhan Yesus, maka Yesus berkata juga kepada orang Farisi ini, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu,
Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Puji Tuhan. Kita pun orang berdosa dulu diampuni oleh Tuhan karena kasih-Nya, bukan karena perbuatan kita. Karena kasih-Nya, dosa kita diampuni melalui pengorbanannya, ketaatannya. Dia berkorban, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dan dia dikubur, dan dia bangkit pada hari yang ketiga dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan terus tiba waktunya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang bila kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, supaya lebih jelas kita membaca firman Tuhan di Roma pasal 4 ayat ke-7 dan 8. Supaya lebih jelas, demikian firman Tuhan. Ayat 7. Roma pasal 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Memang satu kebahagiaan besar bagi si perempuan orang yang berdosa ini. Dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, luar biasa. Karena itu, Rasul Petrus juga berkata, kasih menutupi banyak sekali dosa. Supaya lebih jelas, saya baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal ke-4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Segala puji buat Tuhan. Kasih Tuhan menutupi segala dosa pelanggaran kita. Suatu kebahagiaan bagi si perempuan ini. Ditutupi dosa-dosanya. Dosa-dosa kita pun sudah ditutupi. Kita berbahagia. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, kalau kita melihat lagi, berbahagia orang yang ditutupi dosa-dosanya dan pelanggaran-pelanggarannya dan kesalahan-kesalahannya. Kalau kita mengingat Raja Daud melakukan sesuatu tindakan yang menjijikkan kepada Tuhan, yaitu ketika dia mengambil jadi istri si Uria menjadi istrinya. Nabi Nathan datang kepada Daud
memberitakan perbuatannya itu adalah dosa. Adalah dosa. Tetapi setelah Nabi Nathan mengatakan dia berdosa karena tindakan itu, Raja Daud berkata supaya dosanya diampuni. Maka Nabi Nathan berkata di dalam firman Tuhan 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Sebab engkau telah melakukannya secara sembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Jadi ada pengampunan kepada mereka. Juga kepada kita ada pengampunan, ditutupi segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, itulah mereka yang berkorban dalam melayani Tuhan karena mereka cinta kasih kepada Tuhan. Berkorban karena kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, berkorban di dalam pengorbanan karena mereka kasih kepada Tuhan, sampai mereka dipenjarakan, sampai mereka dibelenggu di dalam penjara karena melayani, karena mereka pengorbanan. Mereka melakukan pengorbanan di dalam pelayanan itu. Saya baca firman Tuhan 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8, 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ingat kata firman Tuhan, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, itulah yang diberitakan oleh rasul-rasul. Itulah yang diberitakan Rasul Paulus. Tetapi di dalam pemberitaan Rasul Paulus tentang itu, mereka Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, karena pemberitaan Injil ini, pemberitaan Injil itu, maka mereka menerima penderitaan, menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Mereka mau menderita karena pengorbanan melayani. Mereka mau menderita karena mereka cinta akan Tuhan dalam pelayanan, dalam tindak tanduk, dalam segala kasih karunia. Mereka menderita karena pengorbanan melayani. Memang menderita tidaklah diinginkan oleh setiap orang. Malah kalau bisa dijauhkan penderitaan. Namun
tidaklah semudah itu di dalam pemberitaan Injil. Pasti ada duri-duri, pasti ada yang tidak diinginkan. Memang mereka tidak menginginkan itu, tetapi karena pemberitaan akan Tuhan melalui pemberitaan Injil, maka mereka dipenjarakan. Mereka dipenjarakan, di dalam penjara malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Walaupun mereka menderita, mengalami penderitaan di dalam pemberitaan Injil. Kata firman Tuhan tadi di ayat terakhir, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Sabar. Tidak kecut hati. Tidak tawar hati. Tidak mundur. Malah tetap kuat. Tetap bersemangat dalam pengorbanan melayani. Berkorban dalam melayani. Semangat. Walaupun ada penderitaan itu, tidak mundur, tetap kuat sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, kalau kita memperhatikan itu, ketika itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, Rasul Paulus dipenjarakan karena pada suatu ketika mereka masuk di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah mereka menemukan beberapa orang perempuan. Ada bernama Lydia, orang yang percaya. Tetapi ada juga pada ketika itu juga ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Oleh roh tenung-tenungan itu, tuan-tuannya banyak memperoleh penghasilan yang besar. Tapi pada suatu ketika, orang mempunyai roh tenung ini selalu rada mengganggu kepada Rasul Paulus, karena mereka mengikuti Rasul Paulus dan Silas. Lalu Rasul Paulus berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Karena perkataan itu punya kuasa. Karena perkataan Tuhan punya kuasa, jadi keluarlah roh tenung itu dari si perempuan ini. Tuan-tuan daripada si perempuan mempunyai roh tenung ini mengetahui bahwa penghasilan akan sama dia sudah akan lenyap karena roh tenung tidak ada lagi dalam si perempuan itu. Lalu Rasul Paulus dan Silas ditangkap, dibawa kepada penguasa-penguasa kota, dan mereka berkata, orang ini mengacau kota kita. Orang ini mengajarkan istiadat-istiadat yang tidak dapat kita terima. Lalu pembesar-pembesar kota menyeret mereka, mengoyakkan pakaian dari mereka, lalu mendera mereka atau memukul mereka berkali-kali. Dan bukan hanya sampai di situ, malah mereka dimasukkan ke dalam penjara dan dipesankan kepada kepala penjara supaya dijaga dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan dia ke ruang penjara yang paling tengah, dan di sana dia dibelenggu dan dipasung. Luar biasa. Orang biasanya kalau sudah penjara ya udah di penjara. Ini sesudah di penjara dibelenggu lagi, dipasung lagi. Namun walaupun mereka menderita, mereka sabar menanggung semuanya itu karena pemberitaan Injil. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan,
Dan pada suatu ketika malam, tengah malam, Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan dan mengatakan puji-pujian kepada Tuhan, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Lalu oleh kuasa doa, sendi-sendi penjara goyah dan terbuka, dan belenggu mereka, pasungan mereka terlepas, dan pintu penjara terbuka. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, disinilah kepala penjara mau menghunus pedangnya untuk membunuh diri. Pikirannya, tahanan-tahanan sudah melarikan diri. Tetapi Rasul Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, kami masih ada di sini. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Lalu mereka percaya karena pemberitaan firman Tuhan. Itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan. Saya bacakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal ke-16. Sebagai intinya, ayat 24 dan 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan. Di penjara, dibelenggu, dipasung. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, pengorbanan menunjukkan kasih, cinta kasih kepada Tuhan. Kalau saya ambil firman Tuhan menunjukkan cinta kasih di dalam pengorbanannya. Saya ambil dari firman Tuhan ini. Saya ambil dari ayat 25. Tadi sudah kita baca dari ayat 24. Tetapi saya ambil sebagai pengorbanan dan cinta kasih kepada Allah. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang lain mendengarkan. Berdoa, menyanyikan puji-pujian, itu adalah satu tindakan yang baik. Menyanyikan puji-pujian kepada Allah, memuji Allah, dan berdoa, itu menandakan cinta kasih dalam pelayanan, cinta kasih kepada Tuhan, dan fokus kepada Tuhan. Jadi kita pun Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, semogalah firman Tuhan ini menguatkan kita, supaya kita kuat seperti rasul-rasul ini. Kalaupun ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam perjalanan kehidupan ini, tidak menyenangkan karena sesuatu tindakan yang tidak kita inginkan,
tetap sabar, tetap kuat, tetap tangguh, jangan kecut, jangan kecewa, jangan mundur, kuat terus berkorban melayani. Pengorbanan dalam pelayanan menunjukkan cinta yang besar kepada Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, walaupun sedikit yang bisa saya dapat sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati firman ini, dan firman ini masuk termeterai di dalam hati kita untuk kita lakukan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di dalam hidup kita, memuji memuliakan Tuhan, menyembah padanya, beribadah padanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa, kita akhiri ibadah kita. Segala puji bagimu Tuhan. Tuhan adalah luar biasa. Karyamu luar biasa. Kasihmu luar biasa. Lebih besar dari dunia ini. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudera. Lebih tinggi dari langit. Itulah kasihmu mengasihi kami. Menghapus segala dosa pelanggaran kami. Jadilah kami kuat. Kuat berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Terimalah ibadah ini secara online. Menjadi kemuliaan bagi Bapa di sorga. Dan menjadi sukacita di dalam hidup kami. Mengikut Tuhan sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Kasihanlah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.